Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam mari senantiasa kita bacakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita amalkan sunnah-sunnah beliau secara menyeluruh agar kita menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema tausiah kita pada kali ini adalah agar puasa tidak sia-sia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Ramadan merupakan bulan puasa yang diperintahkan kepada kita untuk berpuasa. Yang tujuan daripada berpuasa itu adalah menghantarkan manusia menjadi manusia yang bertakwa. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang terdahulu dari kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa tersebut merupakan sarana bagi manusia, bagi hamba-hamba Allah untuk meraih derajat tertinggi, yaitu ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, pertanyaan bagi kita adalah bagaimana supaya kita melaksanakan puasa ini sampai kepada derajat yang bertakwa? Bagaimana supaya puasa ini tidak menjadi puasa yang sia-sia? Sebab di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas." Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi yang ia dapatkan dari puasanya itu hanya lapar dan dahaga sekali. Sungguh ini merupakan sesuatu yang sia-sia. Bagaimana orang sudah menahan dahaga, menahan lapar, tapi ternyata yang ia dapatkan hanya itu saja, tidak sampai kepada derajat ketakwaan sebagaimana output ataupun tujuan daripada berpuasa tersebut. Maka oleh sebab itu, agar puasa tidak sia-sia, maka ada hal-hal yang harus kita hindari. Salah satunya adalah di samping kita sudah berpuasa, menahan diri dari makan dan minum, maka kita harus memastikan diri kita tidak berkata dusta atau qauluz zur. Qauluz zur adalah ucapan-ucapan dusta, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya, siapa yang tidak terhindar dari ucapan-ucapan dusta saat berpuasa, bahkan melakukan ucapan-ucapan kedustaan tersebut dengan entengnya saat berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada puasa seseorang tersebut, walaupun dia sudah menahan lapar, walaupun dia sudah merasakan kehausan. Maka oleh sebab itu, yang harus kita lakukan saat berpuasa adalah pastikan diri kita tidak mengucapkan kata-kata dusta, karena dusta tersebut menjadikan puasa kita sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah menghindarkan atau tidak berkata lagwun dan rafthun. Lagwun adalah ucapan-ucapan yang sia-sia, yang tidak memiliki makna. Mungkin kita bisa tarik kepada kekinian seperti ngeprank orang lain, mengatakan canda-canda yang berlebihan tentang seseorang yang tidak mendatangkan nilai-nilai manfaat. Kemudian ar-rafdhu adalah hal-hal yang mendekatkan manusia kepada perbuatan zina, atau bisa kita sebut sebagai ucapan-ucapan yang mendekatkan diri, yang mendekatkan manusia kepada hubungan intim suami istri. Maka itulah disebut dengan ar-rafdhu. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah dalam Al-Quran, laisa siyamu minal akli wasyarabi, innamas siyama minal lagwi war rafthi.
Fa in sabbaka ahadun aw jahula 'alaika faltaqul inni shaim, inni shaim. Yang artinya bukanlah puasa disebut bukanlah puasa hanya karena menahan makan dan minuman, akan tetapi puasa yang sesungguhnya adalah di samping tidak makan dan tidak minum, dia juga memastikan dirinya terhindar dari kata-kata yang sia-sia, juga kata-kata ar-raftu, yaitu ucapan-ucapan mesum, ucapan-ucapan porno dan sebagainya. Fa in sabbaka ahadun aw jahula 'alaika, jika ada yang menggara-garai atau yang memancing emosimu atau mengajakmu untuk beradu mulut dan sebagainya, faltaqul, maka hendaklah engkau mengatakan sesungguhnya aku sedang berpuasa, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Kenapa demikian? Karena kata-kata lagun, hal-hal yang tidak bermanfaat, sesungguhnya tidak mendatangkan nilai-nilai kebaikan. Orang-orang yang beriman tersebut, kategori yang harus dimilikinya adalah man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqul khairat aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia mengatakan kebaikan, ucapan-ucapan kebaikan yang mendatangkan kemanfaatan, atau lebih baik dia diam jika tidak mampu mengucapkan kebaikan tersebut. Maka orang-orang yang berpuasa tersebut adalah tujuannya untuk meningkatkan ketakwaan. Orang yang bertakwa tersebut tentunya bukanlah orang yang sembarangan berbicara, apalagi jika ucapannya itu ucapan yang sia-sia atau yang mendatangkan pemikiran-pemikiran negatif. Maka lagun dan ar-raftu harus kita tinggalkan. Bukan berarti maksud daripada ar-raftu di situ adalah hubungan intim pada hadis ini, karena sesungguhnya hubungan intim bukan hanya menyia-nyiakan puasa, tetapi sudah membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, yang harus kita hindarkan ketika berpuasa adalah memastikan diri kita terhindar dari maksiat. Bahwasanya maksiat yang dimaksudkan di sini adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik itu bermain judi, bermain hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di samping melaksanakan perintah Allah sebagai perwujudan dari sebuah ketaatan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk meninggalkan larangan-larangannya. Ibnu Rajab berkata dalam sebuah ucapannya, ahunus siyami tarkus syarabi wat ta'ami, bahwa puasa yang paling rendah, tingkatan puasa yang paling rendah adalah puasa yang hanya meninggalkan minum dan makan saja. Maka tentunya kita tidak menginginkan mendapatkan level derajat puasa yang paling rendah, yaitu hanya meninggalkan makan dan minum saja. Tapi kita harus berpuasa dari ucapan-ucapan yang dusta atau qauluz zur. Kita harus berpuasa dari ucapan-ucapan lagun atau sia-sia, ar-raftu yang mengarah kepada pornografi. Kita harus berpuasa dengan meninggalkan maksiat yang tujuannya bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi menyampaikan kita kepada derajat yang bertakwa. Maka oleh sebab itu, jika puasa kita tidak ingin sia-sia, maka pastikan tidak berucap dusta, pastikan tidak berucap lagun dan raftu, pastikan kita berpuasa dan tidak melakukan maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa kita sebagai puasa yang membawa kita kepada ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.